Jelas, Bu Tesi. Ya, terima kasih. Teman-teman semua, kami baru dapat kabar baru sekali bahwa karena suatu hal belum dapat bergabung dengan kita di pembukaan Zoom untuk sesi tata naskah dinas ini. Beliau sedang bersama Pak PJ Wali Kota membahas mengenai rencana pelantikan Wali Kota definitif. Jadi beliau memberikan saran agar acara dimulai saja karena beliau pembahasannya masih akan berlangsung cukup lama. Teman-teman semua, izinkan saya membuka sedikit acara sosialisasi ini sebelumnya berada sebelumnya. Terima kasih kepada para narasumber yang telah hadir kita. Ibu Kusumaning Tias Esos, beliau ada aparatur ahli manusia Pak Arif Rahman SSTP. Beliau adalah penata kelola pemerintahan juga dari Kementerian Dalam Negeri. Sebagai pengantar bahwa sosialisasi tata naskah dinas ini sebenarnya rangkaian terbitnya peraturan di kota baru tentang tata naskah dinas yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah. Dalam peraturan tersebut, beberapa hal berubah, ada juga hal-hal yang cukup signifikan perubahannya, dan nanti hal-hal tersebut akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu narasumber. Bahkan untuk mengikutinya, karena juga patut ditekankan bahwa berkaitan dengan tata naskah dinas pandang sebagai hal yang biasa, hal yang sehari-hari, tetapi sebenarnya memiliki makna yang luas juga karena sebagai bagian dari instansi resmi pemerintah daerah, komunikasi resmi kita salah satunya ia melalui tata naskah dinas ini. Jadi ini merupakan alat komunikasi resmi kita. Jadi dalam pengelolaannya, dalam pembentukannya tentu harus mengikuti norma-norma yang berlaku. Nah, teman-teman, tidak terlalu mengambil waktu terlalu lama, maka dipersilahkan kepada Ibu narasumber atau Bapak narasumber untuk dapat menyampaikan materinya. Mangga Ibu dan Bapak dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Tesi. Izin, eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Tesi dan Bapak Ibu sekalian secara Zoom. Di sini yang saya lihat ada 102 yang ikut Zoom ya, Ibu ya, ikuti. Partisipan ada eh, di Dukcapil, ada PKM, BPBD, DPD, ke kelurahan juga ada, Kominfo, lalu Biro Organisasi sendiri dari Kota Tasikmalaya. Dan Bapak Ibu sekalian nanti tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Eh, Ibu sekalian, sudah hadir di dalam Zoom eh, terkait sosialisasi tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah khususnya di Kota Tasikmalaya. Eh, Hari ini kami izin yang seharusnya karo kami yang memaparkan, mohon maaf beliau tidak bisa hadir, maka kami berdua yang mewakili beliau. Izin perkenalkan diri, saya dengan Kusumaning Tias. Saya adalah SDM analis Media di Biro Organisasi. Lalu saya didampingi oleh Bapak Arif Rahman. Beliau adalah analis tata laksana. Eh, Kami berdua akan
memaparkan terkait materi tentang sosialisasi tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah, khususnya di Kota Tasikmalaya. Eh, saya akan memaparkan terkait kebijakan tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah. Next, Mas Arief. Baik, Bapak Menteri Dalam Negeri, yaitu Bapak Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan bahwa peran strategis Kemendagri sebagai poros pemerintahan atau sumbu atau titik keseimbangan, di mana Kemendagri diposisikan sebagai yang terdepan dalam mendorong terciptanya suasana yang kondusif dan stabil bagi jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri melalui pembinaan dan pengawasan secara optimal dan efektif. Untuk visi dari Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri, yaitu mampu menjadi poros jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri, meningkatkan pelayanan publik dan menegakkan demokrasi dan menjaga integritas bangsa. Next. Lalu di sini adalah ada mandat koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di mana terdiri dari Undang-Undang 23 2024 di pasal 8 ayat 3 bahwa pemerintah daerah, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 secara nasional dikoordinasikan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri. Lalu untuk di Undang-Undang 23 tahun 2014, mohon maaf, di pasal 373 ayat 3 untuk pemerintahan daerah, pembinaan dan pengawasan sebagai dimaksud pada ayat 1 secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri. Lalu untuk di PP 12 tahun 2017 tentang Binwas Pemda di pasal 11 ayat 1, Menteri mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional ada di pasal 15 ayat 2, di mana ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan umum diatur dengan peraturan menteri. Next. Dan ini ada di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda, di mana di pasal 9 ada pemerintah tiga kurang itu dilihat di mana untuk wajib ada 24 urusan, lalu untuk dipilihan ada 8 urusan. Untuk wajib jadi dua, yaitu pelayanan dasar dan non pelayanan dasar. Di mana mungkin Bapak Ibu bisa membaca di layar bahwa untuk urusan wajib ada 6. Fungsi di mana di PP 12 tahun 2017 yang isinya ada beberapa fungsi, ada 10 fungsi, yaitu satu urusan pemerintahan daerah, dua kelembagaan daerah, tiga pegawai dan perangkat daerah, empat keuangan daerah, lima pengembangan daerah, dan ini